Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam kembali bersama kami di Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai. Kali ini selama 30 menit ke depan, saya akan ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bagil. Sahabat Sofa, nama pekennya beliau Sahabat Sofa. Selain sebagai sekretaris, kesehariannya beliau adalah seorang kepala sekolah, bukan itu? Ya, kepala madrasah. Kepala sekolah madrasah aliyah di Alhamdulillah. Selamat datang, sahabat Sofa. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang, sahabat Vivin. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap ya? Selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol bersama. Oke, karena kan ngobrol santai ya. Oke, kita sesuai dengan temanya. program kita ngobrol Ramadan santai. Jadi kita Oke, siap. untuk hari ini kita akan berbicara tentang Ramadan dan seni mendidik anak dengan keteladanan. Oke. Sahabat, Ramadan ini kan merupakan sebuah momentum strategis bagi orang tua itu untuk mendidik karakter anaknya. Ya. Saya ingin sahabat Sofa ini, kenapa sih Ramadan itu sering disebut sebagai momen terbaik seorang ibu atau orang tua ini untuk mendidik karakter anak? Oke, terima kasih pertanyaan yang telah diberikan. Jadi kita ini selain aktivitasnya di Fatayat yang kegiatannya yang cukup luar biasa, kita juga dituntut sebagai orang tua bagaimana menjadi teladan bagi anak-anaknya, teladan di dalam keluarganya. Jadi kalau ngomong tentang Ramadan ini adalah momen terpenting kita untuk mendidik anak-anak. Karena kita tahu ya, di Ramadan ini sangat disiplin. Jadi Ramadan ini mulai dari bangun tidur, kemudian kapan kita berbuka, kapan kita sahur, kapan kita harus menjalankan ibadah-ibadah. Maka dari itu Ramadan ini itu menjadi kelas karakter yang paling efektif. Karena anak itu bisa dikatakan peniru ulung. Sedangkan orang tua ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka momentum Ramadan ini menjadi momen yang tepat sekali untuk mendidik karakter anak-anak, mulai dari disiplin, mulai dari meneladani orang tuanya gitu. Itu mungkin di Ramadan ini memang sangat dikatakan bulan yang penuh berkah, bulan yang tepat anak-anak meneladani orang tuanya gitu. Terus seberapa besar pengaruh keteladanan orang tua ini terhadap pendidikan ibadah anak? Sangat besar sekali. Karena anak itu jangan hanya dikasih perintah verbal, tapi anak-anak itu akan lebih mengena ketika itu kita memberikan teladan. Apalagi kalau di Fatayat mungkin berkurang ya kegiatannya kalau sudah Ramadan ini. Jadi sangat besar sekali itu pertama orang tuanya, ketika orang tuanya sudah waktunya sholat. Jadi anak diajak, ayo kita sholat. Sekarang waktunya berbuka, ayo kita berbuka. Kemudian ayo kita mengaji. Kemudian kita beri contoh bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Jadi keteladanan orang tua itu sangat dilihat. Seperti yang saya katakan tadi, jadi anak itu peniru ulung, dan kita menjadi madrasahnya, begitu. Oke. Berarti kan keteladanan orang tua itu berdampak banget ya pada karakter anak. Iya. Kalau orang tuanya tidak puasa, anaknya juga akan begitu.
Berarti Makanya mempengaruhi karakter iya, anak. sangat mempengaruhi karakter anak dan anak itu diajarnya tidak hanya sekedar menahan lapar. Oke. Nah, gitu. Tapi diberi teladan bahwa kita bisa merasakan orang miskin tidak yang tidak punya makan itu menahan lapar, menahan amarah. Mungkin di situ itu sangat besar dampaknya teladan orang tua. Karena itu salah satu keteladanan yang bisa eh, memberikan pendidikan kepada anak Iya, betul secara sekali tidak langsung. secara tidak langsung. Oke. Eh, Ramadan bulan dakwah, Ramadan bulan literasi. Masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai. Sahabat Sofa, sekarang kita ingin berbicara tentang bagaimana panjenengan ini mengajarkan makna puasa kepada anak-anak yang mungkin sahabat Sofa kan punya Ya, anak-anak yang masih ya kecil-kecil ya. masih kecil betul-betul. Nah, itu kira-kira apakah orang tua pernah berbuat kesalahan atau bagaimana cara panjenengan ini mengajarkan makna puasa itu ke anak? Oke. Kebetulan anak saya yang pertama ini masih kelas 7 ya, masih kelas 7, yang kedua ini kelas 4, yang terakhir ini masih TK besar. Jadi ya, SMP, SD, sama TK. jadi kadang itu kesalahan orang tua itu anak-anaknya itu dipaksa kamu harus puasa, gitu, harus puasa sampai maghrib dan itu eh, tidak anak itu tidak mengerti ya, mungkin harus bertahap. Jadi anak itu puasa itu jangan menjadikan beban atau paksaan. Tapi puasa ini mereka itu dengan sadar dengan kesendirian. Anak saya yang masih TK tentunya saya berpuasa ya mak, gitu kan bilang begitu. Oh iya nak puasa, tapi saya kuatnya sampai duhur saja, gitu. Jadi ya sekuatnya dulu, karena kita nggak bisa memaksa. Anak saya dulu yang kedua itu juga begitu. SD itu masih belum puasa, ketika ikut pondok Ramadan, nggak tahu akhirnya dapat hidayah, saya mau puasa maghrib. Nah, disitulah yang proses. Jadi kadang tuh orang tuh harus memaksa anak harus puasa. Kemudian ada kesalahan lagi, anak dibiarkan untuk tidak memahami, oh sekarang ini maknanya puasa dibiarkan tidak puasa. Saat itu kadang kan kita harus mengarahkan. Kapan kita memberikan pengarahan kepada anak, kapan kita memberikan apa ya makna puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar, mungkin itu. Jadi bertahap lah. Jadi anak tidak langsung harus puasa maghrib, tapi bertahap gitu. Ya. Terus bagaimana nih? Karena secara otomatis antara ibu, anak, ayah dengan anak di dalam sebuah keluarga. Bagaimana pendekatan cinta dalam mengajarkan puasa pada anak? Ya, oke. Bagaimana panjenengan cara memberikan pengertian ke anak-anak? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa anak-anak ini jangan puasa itu jangan dijadikan beban. Tapi ini adalah suatu rahmat yang harus pertama ibadah yang harus kita jalankan, kemudian mereka itu bisa menikmati sekarang bulan Ramadan waktunya kita berpuasa tidak menahan lapar, mulai dari imsak sampai datangnya maghrib itu kita beritahu makna puasa sebenarnya itu seperti apa. Jadi terus kebersamaan. Nah ini kan jarang, apalagi fatayat ini makan bersama, sahur bersama, ibadah bersama, yang sering kita tinggal-tinggal gitu ya. Jadi momen ini penuh suasana di rumah itu makan bersama, kemudian sahur bersama, ibadah bersama. Ini adalah bentuk bentuk kasih sayang ya di kelas Ramadan ya itu jadi makna penuh cintanya di situ mungkin. Jadi pertama anak tidak dikasih bahwa puasa tidak menjadikan beban, tapi ini kita menjalankan ibadah puasa, ini termasuk rukun. Jadi dikasih pengertian begitu, kemudian kita bersama-sama. Ya kita enjoy menjalankan puasa. Oh ternyata enak ya kita makan bersama, sama-sama tidak makan, sama-sama makan bersama, sama-sama beribadah. Jadi memang keteladanan orang tua itu sangat berpengaruh. Mengapa sih Ramadan itu sangat, saya rasa sangat efektif untuk membangun kebiasaan?
Oh ya, Ramadan itu tadi yang saya katakan di awal ya. Jadi Ramadan ini waktunya jelas. Kapan kita harus makan, kemudian kapan kita menahan makan, kapan kita ini misalkan mengisi ibadah-ibadah. Jadi anak itu misalkan ketika sahur itu ya, itu kan sudah di oh jam sekian sahur, sudah tertata ya. Oh jam sekian sahur, setelah sahur apa yang harus kita lakukan, sholat subuh bersama, kemudian ada olahraga kecil. Itu saya kira akan menjadi momen untuk kebiasaan. 1 bulan itu sudah cukup saya kira untuk membiasakan anak belajar disiplin, menghargai waktu, me, apa ya, menata waktu, kapan kita harus bersiap-siap untuk makan, bersiap-siap Sahurnya untuk jam berapa, ya, makanya tertata gitu ya. kayak kayak kita ini ya, kapan kita harus menyiapkan, kapan kita harus masak menyiapkan sahur, kapan kita harus masak Iya, menyiapkan ini anak-anak ini iya gitu ya, iya pembiasaan yang baik dan pembiasaan juga yang baik. efektif buat anak. Dan memang waktunya itu jelas. Soalnya Kan? kalau kalau dia azan subuh sahur kan dia nggak Iya, sahur. Nah, itu iya, gitu, kan kayak begitu. gitu. Harus Jadi harus memang jadwalnya sangat tertata ya ya. waktunya itu sudah ini ya, jelas gitu ya, sudah. Terus kira-kira kebiasaan apa nih yang sebaiknya diprioritaskan orang tua selama Ramadan buat anak? eh, Kebiasaan yang harus diprioritaskan itu kita kan memberi ini ya, memberikan pemahaman kepada anak bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Jadi pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau kita membaca Quran, jadi kita biasakan mengaji, membaca Quran, sholat berjamaah ini sangat penting. Anak-anak itu diajak sholat berjamaah karena memang disitulah anak-anak itu merasa oh sekarang waktunya sholat. Kemudian berbagi. Nah, saya ingat kemarin anak saya itu Bu nanti setiap hari ini itu ada amal gitu ya. Oh berarti kamu ndak usah uang sakunya untuk nabung sama amal. Jadi di sekolahnya itu memang ada setiap hari apa itu amal. Itu nanti kalau kamu amal amalnya berlipat itu kalau di bulan puasa itu nanti pahalanya berlipat begitu kamu amal berapa nanti itu mungkin yang bisa kita ajarkan ya ke anak-anak bahwa kebiasaan-kebiasaan eh, mengaji, sholat, ya, itu Jadi mungkin sholat aja. waktu gitu ya, Sholat tepat waktu dan berjamaah itu ajar memang Quran iya. gitu Kalau seperti ini itu biasa jamaahnya jadi nanti sama ayahnya gitu. ya. Nggak ketemu Iya, fisik itu di gitu. luar gitu ya. Beraktivitas kalau kita beraktivitas. Beraktivitas di luar. Eh, Bagaimana ya menciptakan suasana rumah itu agar hangat dan spiritual di bulan Ramadan. Kalau panjenengan biasanya bagaimana? Oh ya, perlu kita ketahui sekarang ini kan eh, anak itu yang namanya HP. HP ini luar biasa. Ya kadang juga itu untuk membantu anak-anak tidak merasakan lapar begitu ya. Tapi ini juga akan menjadi tantangan ya dampak buat kita. Jadi kayak misalkan maghrib gitu ya, menjelang maghrib, ayo enggak boleh bawa HP di rumah dilantuni eh, sholawat atau ayat-ayat Al-Quran gitu ya, menjelang maghrib gitu ya, menjelang maghrib. Kemudian eh, penggunaan gadget, penggunaan HP kita batasi. Sudah sekarang siang, dia tidak terasa lapar tidur gitu, itu kan mengurangi ya, mengurangi. Ayo kita tidur, nanti kita bangun, kemudian sore anak-anak mengaji, kemudian apa ya? Jadi eh, ke anak-anak kita itu memang jadi teladan gitu ya, yang ada di rumah gitu. Jadi suasana yang spiritual kayak tadi itu ya. Contohnya dengan kita misalkan ada ya itu TV itu TV itu hiburan-hiburannya kita cari hiburan-hiburan yang mungkin lebih religius ya. Religi. Tapi ya enggak religius. Terus nanti kan anak-anak Bosan bosan ya, ya, anak kecil apalagi biasanya anak gitu ya. kecil. Jadi mainan itu saya biarkan saja mainan, tapi ya diajari setelah mainan dibenahi lagi kayak Triknya ya, iya. triknya biar suasana Iya, rumah ini
Dan laparnya Untuk tidak bawa terasa. Ramadan Dan laparnya tidak terasa. Ya, jadi suasana Ramadannya itu masih juga ada. ya terasa dan anak-anak memang saya kira kemudian menahan amarah. Ketika anak marah, nangis itu, ayo sekarang kan waktunya puasa, ayo ditahan menangisnya, ditahan amarahnya. Itu momen ya memang Ramadan itu Pas itu ya ternyata nggak boleh marah-marah. ya nggak boleh marah-marah. Begitu juga ini ya, apa itu orang tuanya. Orang tuanya itu menahan gitu ya, marah. Kalau keceplosan itu ya, ya keluar saja. Begitu. Jadi selain belajar ke anak-anak, belajarin karakter ke anak-anak nih, orang tuanya juga ikut Iya, belajar akhirnya begitu. Karena ini saya membawa waktunya suasana. ya. Eh, Jika jika nih ya, anak-anak itu meniru seluruh perilaku orang tua selama Ramadan, apa yang perlu kita benahi kira-kira? oh ya, selama Ramadan itu kalau kita sudah merasa menjadi teladannya anak-anak, secara otomatis bahwa nah ini saya dilihat nih sama anak-anak menahan menahan amarah, kemudian eh, belajar bahwa kalau kita membuat kesalahan belajar minta maaf itu ya. Jadi hal-hal kecil itu saya kira itu akan dilihat karena anak itu akan lebih mengena melihat perilaku atau tauladan seorang orang tuanya daripada diberi, ayo kamu tidak boleh marah ya kamu. Tapi itu mereka akan melihat sosok orang tuanya itu yang lebih penting. Dengan sosok orang tuanya, oh orang tuanya saya bisa menahan, oh orang tua saya bisa minta maaf, oh orang tua saya bisa ngomong lemah lembut. Ini adalah momen penting di bulan Ramadan bahwa karena ini waktunya ini justru kayak kita ini kan waktunya lama dengan anak-anak bercerita, bercengkerama, bagaimana kita memberikan tauladan untuk anak-anak. Oke. Sahabat yang terakhir nih, sahabat sofa. Pesan utama bagi orang tua yang saat ini eh, masuk di proses mendidik anak di bulan Ramadan ini. Kira-kira apa nih pesan utamanya? Oke, Bisa disampaikan biar orang tua semuanya melihat obrolan kita ini ya, bisa ngikut nih. oke, oke. Eh, Pesan ini ya, yang paling penting, dalam rumah tangga, dalam keluarga, karena di rumah tangga itu ada ibu, ada ayah, ada anak. Gitu ya. Pertama, kita memahami dan memberikan porsi masing-masing tugas anak dan kewajiban anak, tugas orang tua dan kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu salah satunya adalah memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Karena memang orang tua rumah ini adalah madrasah terpenting untuk mendidik karakter anak. Maka dari itu, ketika anak itu berperilaku dan punya karakter, itu pasti di balik itu adalah ada teladan orang tua. Gitu. Baik, terima kasih sahabat sofa. Oke. Kali ini benar-benar luar biasa. Iya, semoga Ramadan bukan hanya tentang apa yang anak lakukan. Ramadan bukan hanya Ramadan bukan hanya bagaimana tentang apa yang anak lakukan, tetapi tentang siapa kita di hadapan mereka.